Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan dari setiap yang kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, wabil khusus hadir bersama kita Abu Yaki Haji Hisham Burhani, semoga Allah panjangkan umur beliau. Hadir bersama Al-Habib Husain bin Abdul Qadir bin Syahab, Ustaz Ahmad Rahili dan para asatidah lainnya. Mudah-mudahan semua diberi panjang umur, sehat afiat. Wabil khusus murabbi kita, pembimbing kita, pendidik kita Al-Ustaz Hafidhuddin, semoga Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dimudahkan segala urusan beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa semua jamaah yang hadir yang begitu antusias memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi panjang umur, Allah beri sehat afiat. Hadir di sini niat hajat semua diijabah oleh Allah. Tidak kita keluar dari sini kecuali kalau ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan, keafiatan, kita selalu dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah. Mudah-mudahan barakah majelis malam ini, musibah, bala, wabah semua diangkat oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya saya tanya, kira-kira yang hadir di sini senang enggak ini malam? Emang kelihatan pada senang-senang. Bapak-bapak pada senang, ibu-ibu pada senang, anak-anak apalagi di belakang. Saking senangnya kita ngomong, dia pada ngomong juga. Saking senangnya memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Memang kita harus senang, harus bahagia memperingati maulidnya Rasulullah. Semua menyambut lahirnya Nabi. Dan kalau dibilang, oh bulan maulid sudah selesai, Nabi juga memperingati maulidnya setiap Senin. Dalam hadis sahih, Nabi puasa setiap Senin. Ketika ditanya, limadha tasuma yawmal itsnin, lianna yaumal itsnin yaum fihi ulidtu, kata Nabi. Kenapa puasa hari Senin ya Rasulullah? Karena hari Senin saya dilahirkan. Hari Senin itu setiap seminggu sekali Nabi memperingati hari kelahirannya. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sampai mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan gad kana wajib. Kalaupun kita mau memperingati maulid Nabi setiap hari itu bahkan menjadi wajib. Artinya rasa ungkapan syukur kita terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad. Nah, bicara maulid dalam bahasa Indonesia itu ulang tahun. Ini yang ulang tahun Nabi Muhammad. Biasanya yang hadir di sini kalau punya orang yang dia cintai ulang tahun, pasti ingin menyenangkannya, ingin memberikan hadiah. Yang ulang tahun Nabi Muhammad, kira-kira kita sebagai umat Nabi Muhammad mau ngasih hadiah apa? Harta yang banyak belum tentu nyenengin hati Nabi Muhammad. Rumah mewah belum tentu nyenengin hati Nabi Muhammad. Kalau semua itu juga enggak dipakai, digunakan untuk beribadah pada Allah, enggak nyenengin hati Rasulullah. Tapi kalau kita mau tahu apa sih yang menyenangkan hati Rasulullah, yang menyenangkan hati Rasulullah adalah melihat kita semakin bertakwa kepada Allah, taat ibadah. Makanya saya pesankan 3 buat nyenengin hati Nabi. Pertama, yang wajib kita kerjakan, yang wajib jangan sampai kita sia-siakan.
Salat 5 waktu kita kerjakan, anak taat sama orang tua, istri hormat pada suami. Kalau kita salat 5 waktu tidak kita tinggal, maka insya Allah kita termasuk umat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau anak hormat sama orang tua, bakti sama orang tua, cinta sama orang tua, tidak melawan orang tua, tidak durhaka pada orang tua, insya Allah termasuk anak-anak yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau istri hormat pada suami, patuh pada suami, berbakti pada suami, menjaga amanahnya, menjaga kehormatannya, maka insya Allah termasuk perempuan-perempuan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mohon maaf saya sebut, bukan yang joget di media sosial, bukan yang pamer-pamer aurat di media sosial. Demi Allah itu semua cuma buat sedih hati Rasulullah, cuma buat sedih hati Nabi kita Muhammad. Makanya saya pesan jangan sedihkan hati Rasulullah. Yang kedua, dosa kita tinggalkan. Yang Nabi tidak suka, Nabi tidak ridha, jangan kita demenin. Orang kita malah terbalik, yang dosa didemenin, yang halal dijauhin. Ini tadi saya habis acara di Pamulang sore, terus ke Pesing, terus ke sini. Ini saya lihat Masya Allah jamaah yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Kurang lebih Pak. Saya nggak salah dong nyebutnya kurang lebih, ya kurangnya lebih banyak mungkin atau lebihnya lebih banyak, kan kita nggak tahu. Tapi mohon maaf, itu di jalanan tadi yang berdua, emang sih cuman berdua, kalau dikumpulin mungkin lebih banyak dari yang hadir ngaji. Orang-orang senang sama dosa, senang sama maksiat. Bib itu suami istri, mau suami istri juga nggak pamer-pamer di jalan, mau suami istri juga menjaga auratnya dan lain sebagainya. Orang kita begitu. Makanya mohon maaf Pak Bu, yang namanya orang tua kalau punya anak perempuan itu amanah besar, tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada punya anak laki-laki. Anak perempuan itu berat. Makanya sampai Nabi SAW dalam hadisnya menyampaikan kalau kita punya anak perempuan 3, kata Nabi, dirawat, dididik, diajarkan sampai dinikahkan, menjadi jaminan untuk orang tuanya masuk surga. Sahabat bilang, ya Rasulullah kalau 2 juga. Ada lagi sahabat bilang, ya Rasulullah kalau 1 juga. Karena berat tanggung jawabnya yang bisa membawa orang tua masuk ke dalam surga. Tapi mohon maaf, banyak orang tua ama yang haram dikasih, yang halal dipersulit. Ada orang laki datang mau ngelamar, mau ngehalalin anaknya, malah ditanya, udah punya apa tong? Kemarin naik apa? Begitu ya. Ya mohon maaf dipersulit. Giliran mohon maaf ada anak muda macarin anaknya datang, mau diajak jalan-jalan muter-muter misalkan, pakai motor, bapaknya disogok pakai martabak seloyang, mau aja lagi. Tadi kasih dia jalan tuh yang dosa, yang haram. Sama aja bapak yang seperti ini atau ibu seperti ini dorong anaknya masuk ke dalam api neraka. Kau lihat dulu. Jangan dipersulit. Saya punya orang tua, ayah saya punya anak banyak, kakak saya 3 perempuan semua. Tiap ada orang datang, bapak saya nggak tanya kerja di mana, udah punya uang berapa, enggak. Bapak saya cuma sengaja ngajak ngobrol, dari mana, keluarga siapa, begini. Kalau bahasa kitanya ngalur ngidul itu ngobrol. Sengaja ditunda sampai sore. Ini anak dilihat dari pagi sampai sore, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak. Yang dilihat ibadahnya rapi, itu sore udah dilihat sholatnya rapi. Bapak saya langsung bilang, ayo jadi kapan mau nikah? Enggak pakai dipersulit, enggak nanya kerja di mana, enggak. Ya mohon maaf saya sebut dulu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah melamar Sayyidatuna Fatimah cuman pakai baju perang, cuman pakai baju lapisan perang. Rasulullah tanya, punya apa buat mahar? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah cuman punya baju lapisan perang. Kata Rasulullah, jual itu jadikan mahar. Orang kita sekarang Masya Allah, yang dosa didemenin, yang halal dipersuh. Makanya saya pesan, ayo jangan sampai Rasulullah nggak seneng hati sama kita, jangan sampai Rasulullah nggak ridho sama kita, jauhin. Yang kedua juga dosa, banyak orang seneng sama yang namanya riba. Wah ini luar biasa, apa aja pada maunya ngeriba, minjem yang gantinya lebih, luar biasa. Masya Allah. Sampai ada kemarin anak pengajian nggak tahu di mana tiba-tiba ngirimin pesan saya ke internet di Instagram. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya bilang, siapa? Saya murid Habib. Murid di mana? Ngaji kenal mukanya juga kagak. Murid kan kita kenal semua Pak. Ya murid kita kah?
kenal. Saya murid Habib, Bib, saya pengen minta tolong. Minta tolong apa kata saya? Tolong Bib, saya lagi ada masalah. Masalah apa? Saya terlilit pinjaman online, Habib. Saya minjem 1 juta harus ganti 10 juta, Habib. Masya Allah. Ini dulu rentenir atau bahasa kitanya lintah darat. Itu kalau minjem 1 juta gantinya 1.100.000, 1.200.000, 1.500.000, paling banyak 2 juta lah. Nah sekarang minjem 1 juta ganti 10 juta, lintah udara namanya. Bukan lintah darat lagi. Hancur Pak anak-anak kita. Yang kemarin kesulitan ekonomi gara-gara corona hancur. Pinjam-pinjaman online alhamdulillah sama aparat pemerintah ditindak. Saya sebutkan mau yang legal yang nggak legal, yang namanya minjem kalau ada lebihnya jangan diikutin. Yang namanya minjem, jangankan 1 juta ganti 10 juta, minjem 1 juta ganti 1.100.000 riba haram. Minjem 1 juta gantinya 1 juta 1 rupiah, riba haram. Jangan sampai. Jangankan begitu, saya kasih contoh manfaat dah. Ada murid saya datang, Bib pinjem duit dong. Emang murid akhir zaman modelnya begini. Kalau udah susah baru datang sama kita, murid akhir zaman Pak. Mudah-mudahan di sini bukan murid akhir zaman ya. Lah kayak yang tadi giliran udah punya utang numpuk baru ngomong sama kita, Bib tolongin Bib gantiin. Kata dia enak aja ente yang minjem kita yang disuruh gantiin. Kemarin ustadz corona setahun setengah majelis libur, pengajian libur, murid kagak ada yang nongol, kali gitu bawain beras, bawain makanan, boro-boro nongol-nongol murid bawain masker sama sanitizer. Emang ustadz pada makan masker Pak? Betul apa salah saya ngomong? Mohon maaf Pak Bu, jangan pelit-pelit sama ustadz. Barokah kita kalau ngasih ustadz nih, ngasih guru kita pakai buat ibadah, kita dapat pahala. Tapi mohon maaf, kita ngasih orang tukang minum, tukang mabok, kita kasih dia pakai buat mabok, kita ikut dapat dosa. Makanya mana berkahan. Sampai Nabi bilang la ya'kul ta'amaka illa attaqi, la tusahhib illa mu'minan. Kata wala ya'kul ta'amaka illa attaqi. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Biar kita ikut dapat pahala. Nih contoh murid saya bilang, Bib pinjam duit 100.000. Iya nih saya kasih 100.000. Tapi mohon maaf ya, saya habis ngisi di Rawalele, kepala saya pusing nih, tolong dong pijitin kepala saya. Itu riba Pak. Kok riba Bib? Iya mau minjemin jangan nyuruh. Kadang ibu-ibu suka begitu, tetangga mau minjem disuruh dulu. Riba Bu, jangan ada lebihnya, jangan ada manfaatnya. Supaya apa? Jangan sampai kita jatuh dalam riba. Orang yang senang riba susah dunia susah akhirat. Di dunia susah mesti gantiin lebih, di akhirat hal yang Allah kumandangkan perang. Di antara dua, pertama orang yang musuhin kekasih Allah, para wali, para orang-orang soleh. Musuhin orang aja nggak boleh, nyakitin hati orang aja nggak boleh. Bagaimana nyakitin hati orang soleh? Yang kedua orang yang senang makan riba. Banyak orang ngeluh, Bib saya sholat nggak khusyuk, saya ibadah nggak istiqomah. Mohon maaf, hati nggak gelisah. Saya jawab, banyak orang-orang kita terikat sama riba. Mau punya mobil riba, mau punya motor ngeriba, mau punya rumah ngeriba. Ini orang-orang kita. Sampai sekarang anak-anak kita, mohon maaf, anak-anak jangan kebanyakan nonton film YouTube atau apa tuh artis-artis yang pamer kekayaan. Saya sebut, oh ini mobil saya, ini rumah saya. Itu cuma numbuhin kotoran hati, namanya iri. Biar pengen punya, hedonis bahasa kitanya, pengen apa aja punya, keluar handphone model baru pengen punya, nggak punya duit ngutang-ngutang. Tuh akhirnya apa? Jadi kepulungan hidupnya. Makanya saya pesan, jauhin hal yang terikat dengan yang namanya riba. Ketiga, senengin hati Nabi dengan hidupkan sunnah Nabi. Hidupin sunnah Rasulullah. Mulai yang gampang-gampang dah, masuk rumah, masuk masjid, masuk sholat, masuk majelis kaki kanan, keluarnya kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, pakai sendal dalam kamar mandi, sunnah Nabi. Padahal zaman Nabi belum ada ubin. Mau makan, selesai makan cuci tangan, sunnah Nabi. Sebelum ada corona Nabi udah ajarin kita. Cuman jujur saya katakan, kita jauh dari sunnah Nabi. Sunnah orang barat diikuti oleh anak-anak kita. Sunnah orang-orang yang gak sujud sama Allah diikuti oleh orang-orang kita. Sunnah orang-orang kafir diikuti oleh orang-orang kita. Tapi sunnah Nabi banyak ditinggalkan. Kalau bukan kita umat Nabi, siapa yang mau mengamalkan? Ayo amalin yang gampang tuh tadi. Kayak kemarin waktu musim corona tuh di masjid sampai ditandain begitu tuh. Saya sampai ngusulin besok-besok di masjid tandain telapak kaki. Tiap orang mau masuk masjid ada telapak kaki kanan. Jadi setiap orang mau masuk tuh dia mau kaki kiri, oh iya salah nih begini jadi. Asal jangan masuk lompat dua-duanya aja. Ya. Sunnah biar orang tertuntun untuk mengamalkan
dapat pahala. Setiap orang melangkah pakai kaki kanan, kita yang naruh itu gambar dapat pahala. Kok naruh gambar? Bukan naruh gambar, tapi menuntun orang untuk mengamalkan nih juga hidupkan sunnah Nabi yang banyak ditinggal. Orang laki sholat Jumat putih-putih, Pak. Orang laki sholat Jumat putih-putih. Anak muda, orang laki sholat Jumat putih-putih. Bu yang punya suami, punya anak, sholat Jumat putih-putih. Kalau perlu pakai gamis, beliin gamis. Banyak orang bilang, Bib saya kerja, baju kerja saya warnanya hijau kayak anak hadroh tuh. Ya kayak ular keket ya, warnanya hijau misalkan. Nggak masalah Pak, nggak usah dilepas baju kerja, beli aja gamis longgaran, dobelin. Apalagi kalau sholatnya di masjid, Masya Allah ber-AC, enak, insya Allah nggak kepanasan. Dengan begitu misalkan sholat Jumat pakai itu gamis, selepas sholat Jumat lepas itu gamis, taruh motor. Dengan begitu kita mengamalkan sunnah Nabi dan punya perhatian terhadap sunnahnya Nabi Muhammad. Pakai, jangan malu anak muda pakai gamis. Orang pakai gamis gantengnya nambah 200%. Lihat tuh ustadz-ustadz yang pada pakai gamis, gantengnya nambah. Saya aja pakai gamis, ganteng saya nambah. Kagak ngomong aja sih. Ya enggak? Jangan malu. Kenapa mesti malu? Saya kemarin ngisi di Puri Kembangan di mall pakai gamis, orang-orang pada ngeliatin. Saya dipikir manusia planet kali ya. Saya bilang masa bodoh, nggak ada urusan sama orang-orang. Kenapa mesti ngurusin saya? Saya sedang memakai pakaiannya Nabi. Yang pada pakai baju kurang bahan aja kita nggak ngurusin. Kenapa mereka mesti urusin kita? Dan mohon maaf, omongan saya keras ya. Mohon maaf, omongan saya keras. Kalau bukan kita umatnya Nabi, siapa yang mau pakai pakaian Nabi? Dalam riwayat Ummu Salamah mengatakan, ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Baju yang paling disenangi sama Rasulullah gamis. Orang kita nggak mau pakai gamis, ya Allah. Malah dia bilang gamis itu pakaian ustadz, kiai, habaib. Ada yang sentimen, gamis pakaian orang Arab. Mohon maaf, saya jawab, ustadz, habaib, kiai, orang Arab pun semua mengikuti Nabi kita Muhammad. Makanya pakai gamis putih yang keren. Nggak ada ya udah sarung putih, koko putih, takwa putih itu. Nggak ada juga ya udah peci putih. Nggak ada juga gigi dah biar pada putih ya. Ya jangan nggak sama sekali putih. Saya punya guru ada Habib Umar, itu luar biasa. Saya kemarin dikirimin foto beliau sholat Jumat semua serba putih, sarung putih, kaos putih, gamis putih, jubah putih, syal putih. Nggak cukup sampai situ, peci putih, sorban putih. Nggak cukup sampai situ, sendal putih, tongkat putih, cincinnya putih. Karena ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Rasulullah. Orang kita ya Allah sholat Jumat, bapak-bapak bajunya warna-warni, matching kayak ibu-ibu pengajian. Anak muda sholat Jumat bajunya gambar tengkorak. Yang sholat di belakang aki-aki pas takbir sampai lompat dia. Tuh. Makanya saya pesan ya, kira-kira yang laki mau pakai putih-putih? Mau pakai putih-putih? Sholat Jumat putih-putih, sholat lain terserah. Sholat Jumat khusus putih-putih. Sampai ada ulama, kalau tidak salah Imam Hamid bin Umar, beliau mengatakan thalabul ilmi yang sholat Jumat nggak pakai putih-putih tidak termasuk thalabul ilmi yang mengamalkan ilmu. Orang yang nggak pakai putih-putih sholat Jumat tidak termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Yang kedua, pesan saya dari sunnah hidupin. Ini termasuk ihya sunanul mahjurah, menghidupkan sunnah Nabi yang banyak ditinggal, siwak. Banyak orang ninggalin. Padahal Nabi SAW sampai mengatakan laula asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umat, akan kuperintahkan umat pakai siwak sebelum salat, dalam riwayat sebelum wudu. Tapi nyatanya banyak orang yang nggak mau pakai. Padahal Nabi ngomongnya sama kita udah enak banget. Kata Nabi kalau tidak memberatkan. Kayak orang tua kita ngomong, nah kalau nggak keberatan pergi dah ke pasar tuh. Itu permintaan penuh harap. Dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad. Ayo biar kita pakai siwak. Ini mas saya bilang ya, siwak banyak yang ninggalin. Kita cek, kan kita ngaji. Coba yang hadir di sini yang bawa siwak tunjuk tangan. Saya mau lihat. 1, 2. Alhamdulillah ada. 3, 4. Yang lain ada. Ya udah, nggak apa-apa ada 4. Ada 4. Kalau nggak ada malu kita. Ini mah ngaji aja ya. Coba yang bawa handphone tunjuk tangan. Nggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya hilang. Semua kita bawa handphone. Handphone mahal ratusan ribu sampai jutaan kita punya. Siwak 5.000 paling mahal 20.000 Pak. Dan demi Allah handphone kita belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Tapi siwak bisa menolong kita di hari kiamat. Raka'atani bisiwak khairu min 70 raka'ah bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak.
Berapa banyak sholat yang kita lakuin tanpa pakai siwak, hilang kita pahala-pahala yang Allah berikan. Makanya saya pesan, ayo hidupin pakai siwak. Yang laki, yang perempuan pakai siwak, Bu. Siti Fatimah pakai siwak, Siti Aisyah pakai siwak. Masa kita umatnya Nabi nggak mau ngikutin? Ayo ikutin, hidupin, pakai. Beli dah banyakan. Ibu-ibu beli deh yang perempuan. Nggak ada bib dijual di sini, ya udah beli di mana kek? Di online kek? Ya bisa kan beli online. Ibu-ibu peniti aja beli online. Masa siwak nggak mau beli online? Beli online. Amalkan sunnah Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bersabda, as-siwak mardatun lirab. Siwak itu ada ridhonya Allah. Artinya siapa yang mau mencari ridho Allah diantaranya pakai siwak. Maskhatatun di syaitan, dibenci, dimurka oleh syaitan. Syaitan gak demen kita pakai siwak. Makanya sering jamaah beli siwak, tiba-tiba siwaknya hilang atau lupa naro. Mohon maaf saya sebutin, itu siwaknya diumpetin sama setan. Bahkan sampai saya punya guru, ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang guru kita Ustaz Suherman. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Udah ya, gurunya udah pada datang semuanya. Saya bersyukur banget ini malam dikasih ceramah pertama Kiai. Soalnya ba'da hadza mubasyarah ila Purwakarta. Indana barnamij di Purwakarta. Girang banget saya dikasih yang pertama. Berarti abis ini saya kabur. SMP selesai makan pulang. Gitu ya. Udah ya. Nih ucapan Nabi. Maskhatatun li syaitan, dibenci, dimurkai oleh syaitan. Sampai saya punya guru Pak ngajarin, kalau ada orang kesetanan, bahasa kita kesurupan, kerasukan, terus di ngajiin setannya kagak keluar-keluar. Malah kadang-kadang setan sama ustadz pinteran setannya. Ustadznya baca ayat kursi, setannya baca yasin. Kata saya punya guru, ambil siwak. Ambil siwak tapi syaratnya udah dipakai, todongin aja ke mulutnya, nggak usah dimasukin, todongin, itu setannya keluar. Semalam kenyataan Pak, saya nggak jauh acara di sini. Di mana ya? Semalam saya ada acara di sini sama Kiai Zainuddin Ali. Pas saya duduk di musola, belakang saya ada anak perempuan kesetanan, kesurupan bahasanya ya. Berbingung tuh, teriak-teriak. Saya godain, di depan saya ada satu jamaah, ada siwaknya, saya bilang ente pergi ke situ, ente bawa siwak ente todongin ke mulutnya. Dia kayaknya dengernya kurang paham. Saya dipikir saya suruh dia pakein siwak ke itu orang kali ya. Ya udah selesai cerita nih, pergi dia. Saya duduk ngobrol, ada habaib, ada Kiai Zainuddin di situ ngobrol. Nggak lama selesai itu, udah nggak teriak-teriak lagi. Orang di belakang saya, belakang tembok persis yang kesurupan. Nggak lama-lama teriak, datang dia, gimana? Udah dipakein siwak, udah bib, keluar udah keluar katanya, udah diem ya. Udah diam, oh gitu ya. Enggak lama ada suara itu anak perempuan, weh. Saya bilang ngidam kali ini ya. Bukan kata. Kalau salah satu habaib bilang bukan, itu orang kayaknya main masukin aja ke mulutnya. Saya tanya, emang bener ente masukin ke mulutnya? Iya. Ente kayaknya siwaknya sebulan belum dicuci kayaknya. Tapi intinya pakein siwak, memang subhanallah, cobain aja, insya Allah setannya keluar. Matharun lil fam, mensucikan mulut. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan, orang yang rajin pakai siwak dijauhin dari penyakit mah, sampai begitu. Sampai hebatnya orang yang rajin pakai siwak dijauhin dari penyakit bongkok. Dan yang hebat lagi dalam hadis, orang yang rajin pakai siwak dimudahkan sakaratul mautnya. Orang yang rajin pakai siwak dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Kira-kira mau pakai siwak? Mau pakai siwak? Terakhir saya sampaikan, kenapa sih Bib kita disuruh nyenengin hati Nabi? Karena hadirin hadirat, nanti di hari kiamat semua kita akan menyaksikannya satu persatu. Manusia semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur. Walaupun yang sudah tulang belulang akan dibangkitkan seperti semula. Di saat di padang mahsyar dengan terik panas matahari yang berada di atas kepala, dalam riwayat 1 dhira, dari ujung jari kita sampai siku, ada riwayat tidak lebih jauh dari 1 mil. Sampai orang tua kita dulu bilangnya 1 jengkal. Saking panasnya sampai ada orang yang berdosa itu tenggelam dengan keringatnya di hari kiamat 70 dhira.
70 dhira itu kurang lebih 50 meter. Genting hari tersebut, manusia ketakutan, berlarian. Kalau kita duduk bersamaan sebelahan, nanti di hari kiamat manusia satu sama lain tidak ada yang mau bersebelahan, saling takut. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari saudara nggak mau ketemu saudaranya. Kenapa? Karena tahu punya dosa, pernah ngomonginnya, pernah ngegibahin, pernah ngejelekin, pernah fitnah. Anak tidak mau ketemu orang tua tidak mau ketemu anak. Hari tersebut manusia penuh ketakutan dengan penderitaan yang luar biasa. Saking menderitanya sampai ada orang teriak, "Ya Allah, kalau saya harus masuk neraka, masukkan sekarang ke dalam neraka." Dia kagak tahu neraka lebih parah lagi. Hari tersebut luar biasa. Siapa yang bisa nolongin kita di hadapan Allah? Anak, harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari harta kita, anak kita nggak bisa nolong. Mereka tidak diberikan kemampuan izin untuk bisa menolong kita di hari kiamat. Bahkan para nabi angkat tangan. Ketika kita datang, Nabi Adam, tolong kami anak cucu kamu. Kata Nabi Adam, lah nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Allah marah, Allah murka, hari ini belum pernah seperti ini sebelumnya. Jadi Allah ungkapkan. Makanya mohon maaf kalau ada bencana, ada ujian di mana-mana, terus disandarkan marahnya Allah, murkanya Allah, belum seberapa. Karena kalau Allah sudah mengungkapkan kemarahannya, dunia dan seisinya hancur. Makanya saya pesan hadirin hadirat yang malam ini hadir bersama guru kita Ustadz Hafidzuddin, jangan jauh-jauh dari Ustadz Hafidzuddin, dari ulama. Ngaji kita istiqomahin. Kita kalau punya guru hidup kita enak. Yang lupa kita diingetin, yang salah jalan kita dibenerin, yang jatuh kita dibangkitin, disemangatin. Coba kalau kita dibiarin tenggelam dalam dosa. Andai Ustadz kita nih sekarang mereka merangkul dengan tangan, "Nak, jangan lakuin dosa, nak." Ini ustadz-ustadz kita dengan lelah dakwahnya, jangan lakuin dosa, nah jangan kamu tenggelam dalam dosa. Diulur tangan mereka, dirangkul kita. Coba kalau ada orang yang nggak punya guru, nggak punya pengajian, nggak punya majelis, mereka tenggelam dalam dosa, merasa nyaman. Saya ngelakuin dosa, tapi saya nggak disiksa, saya nggak diazab, saya nggak diberi ujian oleh Allah. Mereka merasa nyaman dengan dosa, seakan-akan mereka tenggelam dalam dosa, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Yang seperti ini nasihat juga sudah tidak akan bermanfaat buat dia. Berapa banyak orang kita kasih tahu, "Nak, jangan lakuin dosa. Udah Habib, jangan urusin saya, urus aja diri Habib sendiri." Begitu jawabannya. Tuh, saya sebutkan orang yang seperti ini, orang yang Allah sudah tidak menginginkan lagi kebaikan buat dia. Karena kalau Allah menginginkan kebaikan untuk dia, mereka akan diberikan pemahaman tentang agama, akan menerima nasihat. Makanya saya sampaikan beruntung, jangan jauh-jauh dari guru kita. Yang seperti ini nanti di hari kiamat Allah luapkan kemarahannya. Saat tersebut nabi-nabi angkat tangan. Siapa yang nolongin kita? Mohon maaf, anak muda, artis, pemain bola, penyanyi Korea, penyanyi barat yang anak-anak kita idolain mati-matian. Demi Allah, untuk diri mereka, mereka tidak bisa menolong. Bagaimana menolong kita? Yang bisa menolong kita, yang bisa membela kita, yang bisa mintakan ampunan untuk kita, yang sampai nanti sujud di hadapan Allah, hanya satu orang, namanya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Yang nanti di hari kiamat manggil ummati, ummati, hei umatku, umatku. Yang sampai Nabi rangkul setiap orang datang, "Ya Rasulullah, mintakan ampunan untuk kami." Nabi yang mengatakan, analaha, saya untuknya, saya untuknya. Sampai sujud Nabi di hadapan Allah, lama sujudnya sampai Allah perintahkan, "Irfa ra'sak ya habibi ya Muhammad." Angkat kepalamu wahai kekasihku. Ini cintanya Nabi sama kita, bayangin. Nabi satu-satunya yang akan membela, bukan hanya dalam masa nanti di akhirat, di dunia Nabi sudah belain kita. Tiap malam Nabi sebutin kita, "Ya Rob ummati, ya Rob ummati, ya Rob ummati." Kita nggak pernah tahu. Sampai sajadah Nabi basah dengan air matanya. Sampai tiap malam Nabi SAW sujud kepada Allah. Sampai Allah perintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, tanya pada kekasihku Muhammad apa yang dia mau, apa yang diinginkan." Sampai Allah turunkan firman-Nya, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan berikan apa yang kamu mau sampai kamu puas. Pernah tahu hadirin hadirat apa yang Nabi ridho, Nabi puas? Yang Nabi ridho, Nabi puas kita umatnya Nabi. Kata Nabi, "Inilah ardo ahad min ummati dakhalan nar." Saya tidak ridho, kata Nabi, kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka. Berarti Nabi nggak mau kita masuk neraka. Dan Nabi masih berharap mereka yang senang maksiat, senang dosa, senang yang haram, Nabi masih berharap mereka nanti selamat dari api neraka. Itu harapan Nabi kita Muhammad
Sampai Nabi terus sujud minta sama Allah, sampai Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan, sampaikan pada kekasihku Muhammad bahwa aku tidak mengizinkan para nabi masuk sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Tidak mengizinkan umat mereka masuk sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Pernah tahu makna hadis ini apa? Maknanya kalau ada satu umat Nabi yang di neraka, Nabi bakal tunggu dia sampai dia keluar dari neraka untuk bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua masuk surga dengan Nabi Muhammad. Saya doain terakhir semua yang hadir pergi haji, pergi umrah. Kalau yang perempuan ibu pernah pergi umrah, pergi haji, ziarah makam Nabi dari belakang. Yang laki bapak pernah pergi umrah, pergi haji, ziarah makam Nabi dari depan atau dari mihrab. Saya pesan yang laki saya doain semua pergi haji, laki perempuan. Tapi yang laki kalau ziarah makam Nabi masuk dari pintu, nengok-nengok sebelum sampai makam Nabi kita bakal lewatin mihrab. Di mihrab itu ada tulisan. Tulisan itu hadits Nabi. Apa isi haditsnya? Hebat, luar biasa. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku kata Nabi akan aku berikan bahkan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Mereka yang senang maksiat, mereka yang senang dosa, sampai detik ini mereka tidak sadar siapa yang bisa menolong mereka di hari kiamat, hanya Nabi Muhammad. Bukan sekedar membela tapi syafaat. Apa perbedaan pembelaan dengan syafaat? Kalau pembelaan sifatnya pada kebenaran, membela yang salah, membela yang mungkar tidak dibenarkan. Tapi kalau syafaat, yang salah, yang berdosa dimintakan ampunan untuknya, ini disebut syafaat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.